Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang pohon rentang minimum atau minimum spanning tree. Jadi di sini terdapat dua gambar. Yang pertama ada graf terhubung berbobot dan pohon rentang minimum. Jadi graf terhubung berbobot itu mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Dan pohon rentang yang berbobot minimum itu dinamakan pohon rentang minimum. Jadi graf terhubung berbobot ini mempunyai 8 buah simpul. Simpul A, B, C, D, E, F, G, H. 8 simpul. Dan graf terhubung berbobot ini bisa dirubah menjadi pohon merentang yang minimum. Menjadi gambar seperti yang kedua ini. Lalu selanjutnya ada algoritma Kruskal. Jadi algoritma Kruskal itu pada setiap langkah pilih sisi dari graf G yang berbobot minimum tetapi sisi tersebut tidak membentuk sirkuit, yaitu graf yang berbobot minimum dan sisinya tidak membentuk sirkuit. Jadi dalam mengerjakan contoh soal algoritma Kruskal itu ada 3 langkah. Yang pertama yaitu mengurutkan dari sisi dengan bobot terkecil. Yang kedua, pilih misalkan UV yang mempunyai bobot minimum yang tidak mempunyai sirkuit di T. Lalu tambahkan UV ke dalam T. Lalu yang ketiga, ulangi langkah kedua ini sebanyak N dikurangi 1 kali. N adalah simpul di graf G. Jadi agar lebih memahami tentang algoritma Kruskal, di sini terdapat contoh soal. Di sini terdapat gambar dengan 6 buah simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini juga tertera bobot-bobotnya. Langsung saja langkah-langkah algoritma Kruskal ini kan ada 3. Yang pertama, lakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf G mulai dari sisi dengan bobot terkecil. Itu bobot terkecil. Bobot terkecilnya ini kan 10. Lalu 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 dan 55. Dan ditulis dengan sisinya juga. Bobot 10 ini dengan sisi 1,2, lalu 15 3,6, 20 4,6, 25 2,6, 30 1,4, 35 3,5, 40 2,6, 45 1,5, 50 2,3, dan yang terakhir 55 yaitu 5,6. Lalu selanjutnya pilih sisi misalkan UV yang mempunyai bobot minimum yang tidak mempunyai sirkuit di T. Tambahkan UV ke dalam T. Misalkan langkah yang ke-0 sisinya kan tidak ada dan bobotnya juga tidak ditulis, tidak ada. Lalu kita tulis simpul-simpulnya kan 1 sampai 6. Lalu langkah yang pertama tadi kan bobot yang terkecil dulu. Bobot yang terkecil ini kan 10 dengan sisi 1,2. Kita tulis bobot 10 dengan sisi 1,2. Dan kita lihat 1,2 itu gambarnya bagaimana. 1,2 itu seperti ini. Lalu kita gambar. Lalu yang kedua ada 15. Tadi seperti tabel ini. Ditulis 15 dengan 3,6. 3,6 itu gambarnya bagaimana? 3,6 itu gambarnya seperti ini. Jadi gambarnya itu harus sama ya, kurang lebih harus sama. Lalu kita gambar 4,6
bobot 20 dengan sisi 4,6. 4,6 itu sisinya seperti ini, agak mencling. Kita gambar. Lalu 25 itu 2,6. Ini ya gambarnya. Lalu kita gambar juga 2,6. Lalu yang kelima ada 30 dengan 1,4. Di sini ditulis ditolak. Kenapa ditolak? Dalam sisinya 1,4 jika dihubungkan, misalnya dihubungkan ya, berarti kan tertutup, membentuk sirkuit. Padahal algoritma Kruskal itu kan tidak boleh ada sirkuitnya atau lintasnya tidak boleh. Jadi ini ditulis ditolak. Lalu selanjutnya langkah yang keenam ada 35 dengan 3,5. Kita lihat 3,5 itu gambarnya seperti ini. Nah, ini digambar 3,5. Lalu kenapa hanya sampai langkah ke-6, tidak ke-7 sampai 7, 8, 9 sampai seterusnya, dan dengan bobot tidak sampai dengan bobot 55? Karena jika digambar akan membentuk sirkuit. Misalkan contoh bobot 40 ya. Bobot 40 itu 2,5. 2,5 gambarnya seperti ini. Misalkan 2,5 kita hubungkan, di sini akan membentuk sirkuit. Dan ini pasti ditolak. Dan seterusnya sampai 55. Jadi sampai 55 dengan bobot 55 itu akan ditolak. Jadi sampai dengan langkah ke-6 saja yang tidak menghasilkan sirkuit. Lalu jadi pohon menentang minimum yang dihasilkan itu ada tadi bobot 10, 25, 15, 20, 35. Itu semua dijumlah dan menghasilkan 105.